Oke, kita akan masuk dalam doa ya. Kita akan mulai. Bapak yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami akan melanjutkan satu rangkaian khotbah yang begitu penting dalam kitab Roma yang menjadi puncak dari kekuatan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami juga mohon pertolongan dari Engkau supaya Roh Tuhan bekerja untuk memberi kami keluasan dalam berpikir dan juga di dalam pengertian kami, serta pengaplikasian dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang kadang kami sulit menerima segala sesuatu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang sudah Tuhan pilih dan sudah Tuhan tetapkan yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, biarlah Kristus yang hidup dalam diri kami semakin besar, dan diri kami yang sangat manusiawi dan penuh dengan dunia serta kedagingan semakin pupus dan semakin hilang. Dan kami percaya ini adalah karya Tuhan yang sempurna dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan melihat Roma 8:28 ya. Saya akan mengulang sedikit tentang turut bekerja, kebaikan, dan hal-hal terbaik apa. Ya, arti baik dan hal terbaik. Mengulang sedikit, kira-kira beberapa menit. Nah, saya bacakan Roma 8:28. Kita tahu sekarang, ini satu frase ya, kita tahu sekarang itu menentukan, menjamin, dan memastikan bahwa Allah berjanji dan memberikan janji itu bukan hanya sekedar sesuatu yang cuma dicicil gitu ya, atau sebagian, atau mungkin seperti diberikan hanya yang kita mengerti dan yang tidak mengerti Tuhan tidak kasih. Nah, itu semua Tuhan berikan. Baik kita ngerti atau nggak ngerti, baik kita bisa meresponi atau kita nggak bisa respon salah atau benar. Nah, surah dikatakan dalam ayat firman Tuhan yang ditegaskan oleh Paulus, kita tahu sekarang. Apa yang kita tahu itu, pengetahuan apa yang kita harus mengerti, yaitu bahwa Allah turut bekerja. Nah, istilah turut bekerja artinya sinergis ya, sunergiu atau sinergiu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apapun yang terbaik, yang terburuk, enak atau nggak enak, nyaman atau nggak nyaman, pusing ataupun kita jelas gitu kan. Dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini eksklusif ya, kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bukan hanya saya percaya Tuhan Yesus, bukan hanya saya percaya beriman pada Tuhan Yesus, tapi dikatakan yang jelas iman itu harus melahirkan tindakan-tindakan yang dilandasi dan dimotivasi oleh kasih. Jadi iman tanpa kasih sia-sia. Dikatakan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi orang-orang bukan hanya percaya, bukan hanya mengerti tentang Yesus, bukan hanya Kristen secara tradisi, Kristen secara keluarga, secara ya istilahnya KTP gitu kan, secara komunal atau sosial, bukan. Tapi ini adalah secara khusus terikat dengan kasih mengasihi dengan Tuhan. Jadi bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini secara khusus ya. Sangat eksklusif. Yaitu siapa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan ditekankan oleh Paulus tentang apa? Tentang panggilan Allah dan ada prosesnya. Itu disebut sebagai ordo salvation. Jadi ordo salvation ini adalah suatu jaminan yang kita harus tahu, kita harus belajar. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah dan ditetapkan oleh Allah, dirancang oleh Allah, dan semua itu di planning gitu ya. Jadi ini bagaimana satu persatu terjadinya kapan, dan bahkan per detik, per menit 0,0000 detik pun dalam waktu manusia semua itu dihitung oleh Tuhan, dirancang oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang keluar yang Tuhan tidak tahu, atau kejadian-kejadian yang Tuhan tidak mengerti apa yang terjadi. Atau Tuhan kaget-kaget kok bingung gitu. Nggak ada. Tuhan nggak pernah kaget, nggak pernah kebingungan. Tuhan itu tahu pasti dan dia tidak pernah ragu-ragu dan dia tidak pernah memutuskan itu di dalam jalan buntu atau masuk di dalam persimpangan. Jadi Tuhan, ini mau kemana? Habis. Enggak. Seluruhnya mutlak sempurna di dalam kekekalan itu sudah disetting. Ya.
Jadi perkataan-perkataan dalam Alkitab itu arti kekal itu adalah tidak ada sesuatu yang tidak terjadi tanpa dirancang Tuhan. Semua itu dalam waktunya Tuhan semua ya, dalam ketetapan Tuhan. Nah, kita belajar ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang turut bekerja. Ya, turut bekerja itu bagaimana? Turut bekerja itu bukan saya turut kamu. Kamu pergi kemana saya ikut. Kamu pergi ke tempat ini saya ikut. Seperti seorang anak turut dengan mama papanya. Papanya ke sana ikut ya, karena dia kan seorang anak kan, jadi turut gitu. Nah, turutnya itu bukan turut cuman ngantil gitu ya, ngintili gitu atau BBI gitu. Bukan. Allah turut bekerja itu bukan arti seperti itu. Atau arti lain adalah ya kejadian ini dengan ini sepertinya itu nggak ada sambungannya. Apa sih sambungannya kejadian pemilihan Trump, Kamala Harris di Amerika dengan saya? Kan nggak ada urusannya dengan saya. Itu kan pemilihan presiden yang di Amerika ataupun presiden di negara lain. Nggak ada urusan dengan saya. Atau kejadian di Afrika gitu. Ya kan, binatang jerapah dimakan oleh singa gitu kan. Itu kan nggak ada urusan, nggak ada kaitannya dengan saya. Nah, bagi kita bisa sepertinya tidak berkaitan bagi kita, dan sangat memang kita ya memang nggak ada kaitannya secara tubuh kita, fisik kita, pengetahuan kita semua nggak ada urusannya gitu. Ya, segala sesuatu nggak ada urusannya dengan kita. Hanya orang yang tertentu yang berkaitan dengan kita, nah itu urusan dengan kita. Nah, Tuhan tidak sinergi, tidak seperti itu. Artinya apa? Karena kita terbatas, karena tempat, karena situasi, karena ada halangan, karena banyak hal, dan kita nggak bisa menembus itu semua, rintangan itu. Nah, Tuhan bekerja bersinergis. Bekerja dikatakan turut bekerja, itu artinya apa? Bahwa segala sesuatu Tuhan tahu sampai yang kita nggak tahu, detail-detail yang nggak masuk akal itu, dan dunia yang kemampuan kita yang dalam otak kita, dan Tuhan itu kemampuannya itu nggak bisa dibatasi dengan otak kita. Dia di luar dari segala sesuatu yang tak terbatas itu. Yang tak terbatas itu dibatasi oleh Tuhan. Jadi Tuhan tak terbatas dan segala sesuatu terbatas karena Tuhan yang membatasi. Termasuk pengetahuan kita itu ada batasnya. Bagaimana pengetahuan Allah? Pengetahuan Allah tidak berbatas seperti kita karena dia kekal. Terus Allah diatur oleh siapa? Diatur dirinya sendiri. Apa yang mengatur Allah? Sifat-sifatnya, karakternya. Dan kita pernah belajar ini ya, beberapa seri, ada lebih dari 2 bulan kita belajar karakter Allah. Sudah lama. Jadi sinergi itu artinya apa? Segala sesuatu itu bekerja terkait, terpadu, dan tidak terlepas. Setiap peristiwa itu berkaitan sama-sama, bahkan yang tidak masuk akal, yang tidak bisa kita kaitkan, itu berkaitan semua seluruh yang ada. Udara terjadi pencemaran di sana, di laut, gempa bumi, terjadi runtuhnya atau longsornya gunung es, semua itu semua di dalam rancangan, ketetapan, dan kendali Tuhan. Ya kan? Tiba-tiba kemarin ada berita. Apa beritanya? Ada satu keluarga mati ketimpa pohon. Ya. Padahal ini di jalan, bukan diparkir di bawah pohon, enggak. Dia lagi berjalan di China gitu ya. Ada juga di mana Jepang juga ada atau tempat yang lain. Nah, terus hujan gitu kan. Oh, dia itu jalan. Kok pas pohon yang gede itu dia jalan dengan kecepatan yang harusnya ya secara hitungan jarang terjadi, mobil jalan, pohon persis gini. Itu jarang terjadi. Tetapi dalam rancangan Allah, pohon itu akhirnya dikendalikan Allah dan semua itu terjadi atas pengetahuan Allah, diizinkan Allah. Keluarga itu kena pohon ini, berat mati semua. Karena pohonnya besar. Jadi pas kena kapnya gitu kan. Kenyat gitu, seperti itu, mati semua. Apakah orang itu berpikir bahwa dia akan mati seperti itu? Apakah keluarga ini juga memikirkan di masa mendatang dia seperti itu? Enggak ada yang tahu. Di luar batas pemikiran kita. Termasuk kalau kita tahu, kita pasti tahu mati. Tapi kapan kita mati dan detik kapan kita mati, nggak ada yang tahu. Sekarat pun kapan kita mati, nggak ada orang tahu. Nah, itu semua di tangan Tuhan. Banyak hal yang kita nggak tahu. Nah, turut bekerja artinya sinergis itu hal-hal yang bersifat, kalau saya bayangkan itu seperti jamu gitu kan, yang pahit-pahit itu bekerja untuk menyembuhkan kita, ya kan?
Yang bagus makanan sayur-sayur untuk menyehatkan kita. Jadi beda fungsinya. Sayuran, buah-buahan itu untuk mengokohkan kita. Tapi kepahitan dan semuanya untuk memproses kita, penyakit-penyakit kita yang kedagingan itu dihantam. Dengan apa? Dengan ujian penderitaan dan semuanya. Nah, kita akan bahas itu nanti terpur. Jadi di sini kita tahu bahwa orang-orang yang menyadari tentang bagaimana sifat-sifat Allah yang maha tahu, maha hadir, dan dia betul-betul menyelami sifat itu, wah itu mendatangkan satu kekuatan iman, sukacita, pengharapan yang betul-betul melampaui dari seluruh kenyamanan dunia ini. Jadi kalau nyawa nyawa saya, oh saya ada asuransi jiwa, wah saya dijamin nanti kalau saya mati saya dapat 1 miliar gitu kan, saya bayar tiap bulan itu 15 juta gitu kan. Nanti kalau saya mati dapat 1 miliar, untung gede saya kan, itu memang untung ya. Tetapi apakah nyawa kematian kita dengan uang jaminan asuransi itu setara? Enggak setara. Nah, kita cuma nabung, nabung untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Jadi sebenarnya asuransi itu duitnya dari mana ya? Duitnya dari orang nabung. Jadi yang mati nggak kena apa jaminan itu ya dia ngambil cuma tabungannya aja dengan preminya atau gimana kan. Tapi kalau sampai dia mati, nah itu diambil semuanya. Nah, berapa orang yang seperti itu? Dalam perhitungan sudah dihitung semua, Saudara. Dan keuntungan dari asuransi itu besar sekali. Ya. BPJS itu sebenarnya nggak mungkin rugi. Indonesia itu aneh sekali. BPJS bisa rugi, itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena secara hitungan nggak mungkin rugi, nggak mungkin rugi, karena sudah dihitung semuanya. Walaupun banyak orang yang nggak bayar pun sekalipun ya, tetap Indonesia itu BPJS-nya itu harusnya nggak mungkin rugi dan bahkan lebih baik lagi. Karena di seluruh dunia asuransi kesehatan, asuransi rumah semua itu dijamin pemerintah di negara-negara yang sudah maju dan mereka nggak pernah bangkrut asuransi itu. Nggak ada asuransi bangkrut itu nggak ada. Oke, kita sudah melihat ini kan. Jadi segala jalan Tuhan itu akhirnya bekerja semuanya. Apa yang bekerja? Yang terbaik, yang terburuk, yang enak, yang nggak enak. Kemudian yang kita pikir ini, waduh, ini menyakitkan, mengecewakan. Semua itu terjadi. Oh, ini menyenangkan saya dapat, aduh, anak saya dapat apa rezeki, anak saya dapat pekerjaan, anak saya dapat jodoh dan semuanya itu satu sukacita. Jadi apa yang terbaik? Kemarin saya jelaskan ya, apa yang terbaik? Semua terbaik adalah berkaitan dengan atribut Allah, dengan sifat Allah, dengan semua yang keluar dari Allah. Ya. Apakah itu kasihnya, setianya, terus kemudian kemurahannya, kemahakuasaannya, berdaulatnya dia. Sebenarnya kita harus pegang itu. Seperti Ayub, Allah berdaulat. Dia tidak tahu bagaimana yang terjadi, apapun terjadi. Sebenarnya dia tetap tahu, dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah saya. Jadi Allah nggak salah, saya nggak salah. Yang salah siapa? Ya saya nggak tahu. Yang salah siapa? Ya iblis gitu kan. Karena iblis yang menjadikan semua. Tapi Ayub kan nggak tahu kalau itu iblis. Dia nggak bisa salahin, oh ini salah iblis. Nggak tahu dia. Drama yang ada di surga, pertemuan iblis dengan Allah, Ayub nggak tahu di bawah. Setelah itu Ayub tahu. Ya, karena dia dikasih tahu. Oke, kita lanjutkan. Atribut-atribut Allah. Nah, contohnya apa? Ya, seperti tadi saya mau Ayub, Abraham, yang terbatas pikirannya dan Tuhan tetap katakan tidak, aku setia, aku akan memberikan engkau keturunan, kamu nggak bisa punya anak pun, kamu mandul pun, istrimu mandul, menopause, tetap Tuhan janji. Nah ini percaya kepada apa? Satu batu karang sifat Allah, kekuatan sifat Allah yang sangat permanen dan kokoh gitu. Ini jadi yang terbaik itu dari sana. Dan kemudian kita lihat kebaikan Allah, terus kemudian kasih Allah yang terjadi. Dan kalau kita lihat kemurahan Allah itu, kebaikan-kebaikan Allah itu menuntun kita pada pertobatan. Dan hajaran Allah, kepahitan-kepahitan yang terburuk dalam hidup kita, itu dipakai oleh Tuhan untuk menghajar kita, mendidik kita, supaya kita semakin bergantung pada Tuhan, semakin berharap pada Tuhan, dan semakin sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Itu yang terburuk. Ya, jadi kita lihat bagaimana kitab Mazmur penuh dengan kasih setia dan kemurahan Allah. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Dan itu sangat jelas, ya, itu sangat jelas. Nah, kita akan melihat ini, ya, kita akan melihat. Nah, kemurahan dan belas kasihan.
Dan itu ada dalam banyak hal. Belas kasihan itu seperti kekuatan magnet ya bagi hidup kita. Dan kasih itu seperti batu asahan yang akan mempertajam seluruh iman kita. Jadi iman tanpa kasih, saudara, kita nggak bisa mengerjakan banyak hal. Kenapa pisau harus tajam? Karena pisau itu harus memotong. Pisau itu harus dibuat untuk bisa bekerja. Nah, bagaimana orang itu bisa bekerja? Dengan kekuatan apa? Dia bisa kemudian mendapatkan jaminan belas kasihan Tuhan. Kasih setia Tuhan. Itu menetap dalam hidupnya. Dan kemudian kasih setia itu harus mengalir. Mengalir apa? Kasihnya mengalir, tindakannya mengalir. Dan itu yang akan mengasah kita. Mengasah tindakan kita, mengasah iman kita, mengasah semua. Dan membuat kita bertumbuh seluruh hidup kita menuju kepada kesempurnaan teladan Kristus. Ya. Jadi ini kita belajar. Ya. Oke. Nah, kita lihat ya, kemurahan Allah, hikmat Allah semua ya. Nah, nanti saya ada cerita beberapa hal yang penting. Nah, sekarang kita masuk ke dalam arti baik ya, arti baik. Nah, ini kita ulang sedikit. Apa baik? Baik bagi diri kita dan bagi Allah itu sangat berbeda. Arti baik di hadapan Allah dan di hadapan diri kita. Apa bedanya? Saudara perhatikan. Yang pertama, kebaikan itu, arti kebaikan itu adalah bukan kebaikan yang satu bagian, satu peristiwa terlepas dari yang lain. Ya, tadi kan sama kan? Allah itu mengikat semuanya. Nah, kebaikan Allah itu tidak cuma dinilai, oh ini orang ini baik ya, karena dia bisa memberi uang, dia bisa memberi persembahan, dia bisa melayani, oh ini orang baik. Bukan itu. Kebaikan dari Tuhan bukan hanya dia saat itu melayani. Enggak, sampai seluruh peristiwa itu dihitung oleh Tuhan. Jadi kalau dia baik di sini, dia nggak baik di sini. Nah, berarti nggak baik. Nah, kebaikan Tuhan yang menyeluruh itu harus dilakukan dengan sempurna. Jadi kalau saya melayani sekarang, aduh saya absen sekali. Nah, begitu absen sekali, pelayanan saya itu kalau dihitung kesempurnaan Tuhan, secara sempurna, kita nggak sempurna. Dan sesuatu nggak sempurna, tidak diterima Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, Bapakmu sempurna, kamu harus melayani dengan sempurna. Aduh Tuhan, saya males. Saya kadang telat. Saya kadang balelo. Kadang saya tuh, aduh, gimana ya, banyak halangan. Ada peristiwa-peristiwa yang kemudian saya nggak bisa datang. Dan ini semua kita nggak sempurna. Nggak ada sempurna gitu. Nah, Tuhan itu menginginkan semua itu sempurna. Pak, kalau kita nggak bisa sempurna, semua nggak sempurna, semua itu penuh dengan kelemahan, terus bagaimana kita melayani? Saudara, hati kita. Kesempurnaan itu bukan karena kita bisa melakukan sempurna. Kesempurnaan karena apa? Karena saya hidup berdasarkan kepada kekuatan Allah. Itu sempurna kita. Bergantung pada Allah. Itu sempurna kita. Jadi sempurna saya itu bergantung pada kesempurnaan Allah. Arti sempurna bagi kita manusia, bukan bagi Allah gitu ya. Bagi Allah sempurna adalah Allah tidak bergantung pada siapapun. Bagi kita bergantung pada Allah. Hanya kepada Allah. Semata-mata pada Allah. Itu sempurna kita. Jadi bukan kita melakukan, saya melayani, nah ini telat, wah nggak sempurna, udah, saya nggak menjadi orang Kristen, kenapa? Nggak bisa sempurna. Bukan itu, sempurna kita bukan diukur seperti itu. Kita sempurna itu karena apa? Karena kita tahu bahwa kita nggak sempurna. Jadi setiap kali kita melakukan yang tidak sempurna, dan surah Tuhan melihat, wah kamu nggak baik ini. Kenapa nggak baik? Kamu ini baik, 1, 5 baik, 6 nggak baik, terus 7, 8, 9, 10 baik. Jadi Allah sempurna baiknya. Baik kita itu ada gagalnya satu, ada salahnya satu, ada lengahnya satu, ada lemahnya satu, ada yang kelupaan satu. Saudara, itu nggak sempurna. Nah, yang tidak sempurna kita ini, itu diberikan jaminan bahwa aku menyempurnakan engkau. Jadi kita lihat sekarang ini ya, seseorang yang juara dunia mendapatkan medali emas, ya kan mendapatkan medali. Terus saya tanya, dia dapat medali emas juara satu, wow medali emas. Biasa kalau olimpiade kan kecil gini kan, satu bulatan digantung gitu kan, wow medali emas gitu, itu mahal itu, ya, itu bisa 5 gram sampai 10 gram itu digantung gini, ah ini medali. Berarti
Dia berhasil mendapatkan dan dikatakan dia sempurna menjadi atlet dan meraih medali emas. Nomor satu kan, perunggu dan perak nomor tiga. Dua perunggu. Nah nomor satu itu berhasil dapatkan emas. Berarti dia sempurna. Di antara semua orang yang ada, dia nomor satu. Nah, dia juaranya. Juara itu kan berarti dia sempurna. Saya tanya, sempurna daripada sang juara, apakah dia nggak pernah gagal? Apakah dia nggak pernah jatuh bangun? Apakah dia kemudian selalu berhasil? Enggak, diproses. Dia latihan jatuh, bangun lagi. Mau dia angkat besi, mau dia lari, loncat indah, loncat jauh, semuanya. Dia diproses dan waktu di dalam proses itu dia mengejar apa yang sudah Tuhan berikan. Apa itu? Yaitu juaranya dia. Jadi setiap orang itu seperti Paulus katakan, engkau ini sudah juara. Dan waktu kamu ikut pertandingan, pertandinganmu itu bukan mencari juara satu. Kamu sudah juara dan kamu menikmati juara itu. Jadi waktu saya bertanding, orang bertanding mau menang dengan sudah menang. Bedanya apa? Sukacitanya. Yang satu ngejar kejuaraan supaya dapat. Begitu dia gagal, aduh gagal. Yang satu, kamu sudah jadi pemenang. Paulus katakan dalam Roma 8 juga kan, kamu lebih dari pemenang. Kamu seorang yang sudah menang, dimenangkan oleh Kristus. Jadi waktu kamu dalam perjalanan hidupmu melawan dosa, kelemahanmu, keburukan-keburukan, kamu harus penuh sukacita. Kenapa? Karena bukan kamu yang melawan semuanya, tapi karena Kristus yang selalu hadir bersama dengan kamu. Nah, itu sukacitanya beda. Jadi saya sudah diselamatkan dengan saya belum diselamatkan. Beda usahanya. Yang satu ngotot, bekerja, berkarya, beragama. Yang satu dengan sukacita bersyukur setiap kali jatuh. Dia kembali datang pada Tuhan, percaya akan kesempurnaan Tuhan. Dan dia mengejar apa yang Tuhan janjikan. Yang sudah pasti diharapkan. Dan kita jelas itu. Nah itu arti dari baik yang harus sempurna dan kekal dan terkait semuanya. Ya, jadi ini perbedaannya arti baik itu ya. Jadi baik itu adalah satu kenyamanan, bukan dihitung dengan uang saya banyaknya berapa, bukan. Itu semua berkaitan dengan apa? Dengan kebaikan secara spiritual, kebaikan secara bukan duniawi tetapi surgawi, bukan kedagingan tetapi dipimpin oleh roh. Maka kita harus diubahkan menjadi manusia baru. Jadi bukan jasmani semata, tapi pembentukan proses kita menerima kemenangan-kemenangan kita. Dan kita akan menerima keutuhan, kepenuhan kemenangan kita. Jadi kita sudah menang ini kan, berjuang-berjuang sampai kemenangannya itu puncak. Dan kemenangan itu akhirnya kita diberi oleh Tuhan, hidup bahagia dengan Tuhan. Dan seluruh karakter kita yang tanda petik, yang menjengkelkan, menjijikkan, bencekno gitu kan, itu dibuang oleh Tuhan dan diganti dengan tubuh yang baru. Nah, itu yang sempurna nanti. Ya. Itu kegenapannya. Ya. Jadi, kalau kita lihat setelah kita menerima semua itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan apa yang menjadi kebaikan kita ini? Saudara, kita mendapatkan proses pengudusan. Kita mendapatkan proses pembentukan karakter, tahan uji, terus kemudian kita bisa mempunyai satu ketekunan, ketabahan, dan itu Tuhan berikan pada kita. Dan itu artinya bahwa kita dibentuk oleh Tuhan sampai kita disempurnakan dan menerima itu semuanya. Jadi rencana Allah tidak terpecah, terpadu, baik pribadi kita dengan orang lain dan seluruh dunia, termasuk bajingan penjahat iblis pun, roh-roh jahat pun dirancang oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang mengasihi Dia. Saudara, ini sesuatu yang tidak pernah ada ayat firman Tuhan yang menjamin kita dengan kalimat seperti Roma 8:28 dan tidak pernah saudara akan lihat dimanapun. Nggak ada, saudara. Karena kenapa? Karena ini janji Tuhan, bukan manusia. Dan seluruh tulisan-tulisan buku-buku rohani, agamawi semuanya, saudara, itu yang nulis itu manusia dan mereka nggak akan tembus kalimat-kalimat kekal dari Allah. Jadi Alkitab itu sebenarnya kalimat-kalimat ilahi. Apalagi Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Nggak ada satu orang pernah ngomong seperti itu. Nggak ada satu orang pernah, akulah anggur yang baik. Nggak ada. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Nggak ada satu orang pun selama sepanjang sejarah di dunia ini
yang mengatakan dan berani mengatakan itu. Nggak ada. Kenapa? Karena itu suara Allah, kekekalan, kesempurnaan. Ya, dan semua terpadu terkait dan tidak ada yang terlepas. Jadi menuju kemana kah ini semuanya? Menuju kepada Dia adalah Tuhan, Raja, Tuan. Ya, Tuan, pemilik kita, pencipta kita. Dia adalah imam dan dia adalah penuntun kita seperti seorang nabi. Jadi imam, raja, nabi, dan kemahadaulatan, kemahakuasaan hadir dan kemahatawannya itu menopang kita. Sehingga segala sesuatu yang mengarah itu hanya membawa kita untuk memuliakan Tuhan semata. Ya, itu sangat jelas sekali. Jadi perbedaan kebaikan menurut Allah dan kebaikan menurut manusia diukur dengan apa? Segala sesuatu diukur dengan satu, diri Allah dan sifat Allah. Yang kedua, diukur oleh apa yang sudah Tuhan tuliskan di dalam firman Tuhan. Ya, perjanjian baru, perjanjian lama, itu semuanya. Dan yang ketiga itu apa? Seluruh firman, kejadian yang ada dan seluruh peristiwa apapun yang menimpa kita, yang kita bisa lihat, tidak bisa lihat, bisa dimengerti, nggak bisa dimengerti, bisa dipikirkan, nggak bisa dipikirkan, dirasakan bisa atau nggak bisa dirasakan, dan kita mumet-mumet, bingung-bingung, seluruh hidup kita tetap bergantung pada kekuatan janji Allah dan sifat-sifat Allah. Itu seperti sau. Ya, kapal itu nggak akan lari kemana asal ada saunya, mau digoyang bagaimanapun nggak akan terlepas. Ya, itu membawa kita ke dalam satu hidup yang seperti Bapak mengatakan pada anaknya, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Saudara, itu bukan hanya bagi Yesus ya. Nanti adalah diperuntukkan bagi kita semua yang hidup di dalam Kristus. Anak yang sulung dan kemudian kita semua adalah anak-anak adopsi Allah yang akan mendapatkan juga engkau kukasih, engkau berkenan. Karena kita memiliki Kristus. Ya, jadi kita mendapatkan perkenan, pujian, bukan dari manusia, bukan dari kehebatan kita, tetapi pujian itu karena Allah tinggal dalam hidup kita. Jadi selalu seperti itu ya. Itu. Nah, sekarang kita akan melihat hal-hal yang terburuk. Nah, sekarang kita lihat hal yang terburuk. Apa hal terburuk? Ya. Oke, hal-hal terburuk. Yang pertama, seluruh sifat-sifat yang melawan sifat Allah, hal terburuk. Apa Pak yang menulis sifat Allah? Kalau Allah baik, yang dilakukan tidak baik. Kalau Allah kudus, yang dilakukan yang cemar. Nah, itu yang terburuk. Jadi yang terburuk itu bisa dari sifat kita yang diproses dalam kedagingan kita, ketidakdewasaan, kekanak-kanakan kita dalam rohani, atau mungkin kebebalan kita. Ya, kebebalan atau istilahnya orang itu kapalan, tahu kapalan. Jadi tangan sudah nggak bisa merasakan karena sering digunakan, jadi tangan kita itu kebas. Jadi kapalan itu seperti ada daging yang kering gitu kan. Nah, itu biasanya orang senang berantem latihan itu kapalan. Jadi ada bendol-bendolnya yang dia pukul orang dia nggak sakit karena ada pelindungnya. Nah, pelindungnya apa? Satu daging yang keluar yang baru itu karena sering digunakan dipukul-pukul gini, dia keluar dan itu membuat dia nggak sakit mukul orang. Nah, saya dulu di sininya bendol juga besar gitu. Sekarang udah hilang karena nggak pernah latihan, nggak pernah latihan kungfu gitu kan. Itu akhirnya hilang semuanya. Dan juga badan juga dulu dipukul pun kita nggak masalah. Sekarang dipukul ya sakit gitu kan. Tapi dulu waktu masih muda kita tahan. Pukul berapa kali nggak masalah. Jadi apa itu? Seluruh yang melawan, yang tidak serasi, yang tidak sejalan, yang tidak seimbang, tidak seiring dengan sifat-sifat Allah. Yang tadi yang baik itu. Kemurahan, hikmat Allah semuanya. Nah itu kalau sudah berlawanan menentang, saudara, itu pasti terjadi yang buruk. Yang buruk sampai yang terburuk. Itu akan terjadi. Nah kita akan lihat ini. Terus apa yang kita alami yang terburuk? Penderitaan. Bagaimana penderitaan? Banyak penderitaan, kematian, terus sakit penyakit yang menimpa pada kita. Itu semua penderitaan. Kita akan cari duit susah, kita akan cari-cari duit kepada keluarga kita untuk membantu kita. Kita nangis-nangis, nggak ada yang bantu, dan itu penderitaan yang panjang. Terus saya tanya, apakah Tuhan tidak hadir di sana? Tuhan hadir. Kita nggak melihat hadirat Tuhan secara fisik, tetapi Tuhan menjamin hadiratnya
di dalam diri kita, selama diri kita ini kemudian bersama-sama dengan semua orang yang datang bersama dengan Tuhan, saudara, kita tahu bahwa waktu kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup kita, dan kita nggak tahu bagaimana kita harus menjalani hidup ini, dan tidak ada satu orang yang peduli, tidak ada satu orang yang bisa memperhatikan, bahkan istri, anak, suami terdekat pun nggak mau tahu. Nah, saudara, Tuhan mengatakan kalimat ini, itu begitu terasa. Akulah gembalamu, akulah bapamu. Nah, di dalam perjanjian lama, akulah suamimu. Ya, suami itu kita semua gereja adalah calon mempelai kan, istri. Suami, istri. Akulah orang-orang yang akan mendapatkan kesegaran, pemulihan karena Bapa yang baik. Dan itu dijamin dengan seluruh perjalanan hidup kita. Kita bisa lihat atau tidak bisa lihat. Orang-orang yang mengasihi Allah, ini khusus ya, bukan orang nggak mengasihi. Orang yang mengasihi Allah dan waktu mengalami seperti itu Tuhan bersama kita. Tuhan sedih-sedih dengan kita. Tuhan nangis bersama dengan kita. Kita luka, Tuhan juga luka. Kenapa? Dan Tuhan Yesus katakan kalimat itu. Engkau sedang menganiaya aku. Loh, yang saya aniaya kan bukan kamu secara fisik. Kan saya aniaya orang Kristen. Yang sakit siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya berempati. Ya, bukan hanya berempati. Dia mengalami semua dan sudah memenangkan semua. Segala penderitaan apapun, dosa apapun, penghinaan fisik, kepedihan, sakit hati, semua dialami Tuhan Yesus. Dan begitu komplit dosanya, sehingga tidak ada satu orang yang bisa menerima dosa itu. Dan hanya anak manusia. Jadi penderitaan. Ya. Coba kita di dalam 1 Korintus pasal 1. Ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah bagi kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Apa yang terburuk? Ya, tidak ada ini. Kita mau jalan sendiri seperti anak yang bungsu, kita mau seperti anak yang sulung, kita mau seperti orang yang kaya itu, anak muda yang kaya, mau hidup tapi nggak mau resiko, mau menggenggam tapi nggak mau melepaskan, mau mendapatkan tapi tidak mau membagikan. Nah, seperti itu semua. Ini adalah orang-orang yang penuh dengan self egois, dan kita orang-orang yang seperti itu. Kita mau tidak mau, kita pasti ya kita makan dulu apa dong? Kita nggak pernah mikirin waktu kita makan, gimana ya, ada jemaat yang kasihan nggak ya hari ini nggak makan, ayo kita berdoa gitu. Nggak pernah kita mikir gitu. Bahkan orang rohaniawan serohani apapun kadang-kadang nggak mikir sejauh itu, tetapi Tuhan memikirkan itu. Jadi Tuhan di surga itu memikirkan anak-anaknya yang tidak terpikirkan oleh dunia, tidak dianggap seperti orang Lewi dan seorang imam yang melihat anaknya dalam sekarat. Orang Samaria yang baik hati itu, yang orang yang dibegal, dirampok itu, semua imam yang agama, yang rohani liatin doang. Tapi musuhnya yang memperhatikan, dan Tuhan tahu bagaimana memulihkan kita, menolong kita. Bahkan musuh kita pun bisa dipanggil Tuhan untuk apa? Menolong kita. Dan saya pernah ngalami ini. Ya, pernah ngalami bantuan-bantuan dari orang-orang yang dulu musuh saya, tapi dia kemudian bertobat dan dia membantu. Ya, ini luar biasa. Dan waktu itu sampai saya luar biasa Tuhan ini. Kenapa? Orang yang dulu musuh saya itu bisa mengasihi saya sekarang. Wah, luar biasa Tuhan. Jadi di dalam keterpurukan kita, Tuhan memperlihatkan, nih, orang yang kamu dulu ya, yang benci kamu itu, ini aku kirim untuk membantu kamu, untuk menopang kamu. Bagaimana? Ya semua kebaikan Tuhan. Terus yang kedua, nah yang terburuk itu adalah kehilangan atau keterpisahan orang-orang yang menopang kita bersama dengan kita, orang-orang yang tercinta, terkasih, itu meninggalkan kita. Dan kehilangan itu bukan hanya orang, termasuk jabatan, kedudukan, pekerjaan, kesenangan duniawi kita diambil oleh Tuhan, diambil oleh banyak hal yang terjadi. Setelah itu kehilangan itu rasanya itu, aduh,
begitu pahit. Tetapi Tuhan katakan apa? Itu adalah sampah. Ya. Petrus sudah memberitahukan kita tentang hal ini. Ya kan? Sudah jelas memberitahukan hal ini. Bahwa orang-orang yang kehilangan, keterpisahan, kematian, setelah itu kita anggap sesuatu yang rugi. Tetapi di hadapan Allah, tidak ada kerugian dan semuanya adalah untung. Ya, tidak ada ganti rugi, ganti untung. Tidak ada resiko yang membuat kita akhirnya jatuh dan iman kita runtuh. Nggak ada. Semuanya akan membangun kita dan akan mengokohkan kita. Itu tujuan kebaikan Tuhan. Dan kita harus berpikir seperti itu. Jadi kekecewaan, terus kemudian penolakan juga, keterpisahan dengan orang-orang yang seperti itu, dan bukan hanya kehilangan fisik, nyawa, tetapi kehilangan semua apa yang ada dalam hidup kita, kemudian bisa hilang. Ya, dan itu berat sekali untuk melihat bahwa Allah itu baik. Dan yang keempat itu adalah kalau kita belajar patah hati. Ya, patah hati. Apa patah hati? Setelah ini agak sulit ya. Patah hati itu bukan cuman sedih hati, bukan, Saudara. Patah itu menunjukkan sudah tidak ada lagi harapan. Patah, udah lepas, udah. Dan harus disambung. Dan patah hati itu, ya ini kekecewaan yang sangat berat ya. Itu adalah seperti cerai. Seperti keterpisahan yang tidak bisa disambungkan. Dan itu luar biasa. Nah, semua orang yang bercerai, semua orang yang mengalami perpisahan atau apa ya dengan orang tua, dengan suami istri atau dengan apapun itu sungguh-sungguh itu kepahitan dan apa yang di dalam pikiran itu semua kejelekan aja. Jadi kalau orang sudah cerai itu ngomongnya Pak, kejelekannya semua, nggak ada kebaikan. Kebanyakan hampir persentase orang-orang bermusuhan itu mengeluarkan perbendaharaan semua yang buruk. Ya kan, kelemahan-kelemahan, kejelekan-kejelekan, dan semuanya itu diobrol semuanya. Dan waktu kita saling mengasihi, kita saling memperlihatkan kebaikan dari pasangan kita, kebaikan daripada orang yang kita cintai, kebaikan daripada orang yang kita kasih, dan semua itu kita kita apa ya, kita ungkapkan, kita ekspresikan sehingga orang itu pasangan itu masing-masing senang mendengarnya. Tapi kalau sudah terjadi ketidakcocokan, apa yang membual, wah itu semuanya. Ya. Walaupun bukan berarti kita sebagai manusia, sebagai pasangan, sebagai apa itu hubungan orang tua anak tidak membutuhkan kritis atau tidak membutuhkan pengkoreksian, butuh kita pengkoreksian. Tetapi bukan pada saat kebencian dan dosa itu menguasai kita dan patah hati itu terjadi. Kenapa? Karena yaitu tadi yang dulunya nyambung, waduh saling menghormati, saling memuji, sekarang udah nggak ada, itu musuhi aja terus dan tidak ada sambungannya keserasian dan itu bahaya sekali. Kenapa? Karena itu dinamakan pre-divorce spiritually. Jadi awal perceraian rohani, awal perceraian dalam pikiran kita, awal perceraian daripada ketidaksinkronisasi. Dan bagaimana ini bisa menyambung kembali? Maka dasarnya adalah kerendahan hati, saling mengalah, dan mendahulukan, dan semua sifat Allah yang ada dalam diri kita, sifat Kristus, itu harus dilestarikan, dibudidayakan, dan kemudian dikembangkan. Nah, baru ini runtuh semua. Keegoisan saya, menuduh orang, mencari selumbar di mata orang lain, itu akhirnya kita tahu diri kita, oh iya balok di mata saya. Oh iya, saya kelemahan saya ini. Dan kita bisa koreksi diri. Dan semua saling koreksi. Dan cinta itu bersemi kembali. Kekuatan Allah itu, kasih itu tidak menjadi dingin dan menjadi membara. Kenapa? Ya karena tadi. Tuhan tanya, adakah iman di bumi ini? Kasih orang menjadi dingin, tidak seperti mula-mula. Dan itu semua adalah, ya tadi itu. Karena kejadian-kejadian yang sifat-sifat yang membuat kita jatuh dalam dosa, kekecewaan, penderitaan, dan patah hati, yaitu semua karena kelemahan kita. Itu krisis identitas. Ya. Dan kita kemudian bagaimana dalam segala sesuatu kita bisa tetap hidup bersama dengan Tuhan. Tetap setia dengan Tuhan. Nah, saudara, saya akan berikan contoh.
Ini satu contoh saja ya. Ya. Nah, saudara, saya berikan contoh ini. Sebenarnya ini cerita dari kaum Puritan. Dan saya tidak mengharapkan saudara mengalami ini semua ya. Tapi dalam hidup kita pasti akan ada kematian, keterpisahan, pasti ada. Kita akan, ya siapa yang dipanggil dulu kita nggak tahu. Anak kita sendiri, suami kita, orang tua kita pasti akan mengalami. Nah, saudara perhatikan Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Sarah istrinya meninggal dengan sakit parah seperti campak. Dan pada saat itu tidak ada obatnya. Dan itu betul-betul parah. Dan dia melihat sendiri istrinya sekarat sampai mati. Dan kejadian yang terakhir apa? Jonathan Edwards meninggalkan gerejanya. Nah, saudara mungkin kita banyak nggak tahu. Jonathan Edwards meninggalkan gerejanya. Kenapa? Karena gerejanya tidak mau lagi mendengar dia karena terlalu menyakitkan khotbah-khotbahnya. Khotbah-khotbahnya itu tuntutannya terlalu tinggi dalam kebenarannya, dalam disiplin rohaninya, di dalam kekudusannya. Wah, Edward itu betul-betul melihat semua. Bahkan sampai dia makan sekalipun. Saudara ini sampai ya ekstrim gitu ya. Kalau kita mau ekstrim, bagi dia sih nggak ada ekstrim. Dia makan itu, tubuhnya berapa, diukur berapa, dia nggak boleh lebih daripada makan itu cuma 2 centong. 2 centong ini sudah cukup. Dan dia tidak mau kelebihan apapun. Makanan lebih, garam lebih, gula lebih. Enggak. Dia betul-betul secukupnya makanan dan segala sesuatu. Bahkan dia punya kekayaan apapun, sesudah waktu dia mengajar dapat uang, itu semua cukup bagi dia. Yang lainnya apa? Dia berikan untuk pelayanan, dia berikan untuk orang-orang menderita semuanya. Saudara harus tahu ini, kaum Puritan itu betul-betul hidupnya gila, so. Ya. Dan saya mencoba hidup seperti itu, walaupun berat sekali. Ya, tidak mendahulukan kepentingan diri. Jadi semua dikumpulkan, diatur untuk apa? Untuk memberikan hidup untuk pelayanan. Justru itu nggak mudah. Ya nggak mudah. Karena apa? Karena kita ada kepuasan-kepuasan kita belum tercapai. Oh, saya ingin itu, ingin itu. Aduh, belum. Kenapa? Karena mendahulukan kerajaan Allah, mendahulukan rancangan Allah, mendahulukan pelayanan, mendahulukan kebutuhan gereja, mendahulukan. Surah itu nggak gampang. Nggak gampang. Jonathan Edwards menderita luar biasa, tetapi dia menuliskan buku-buku yang membuat kita akhirnya sungguh-sungguh melihat bahwa dia begitu tabah. Sekarang yang kedua, John Bunyan. Dalam bukunya Pilgrim Progress, dia dipenjara 12 tahun karena menolak berkhotbah di tempat lain. Ini aneh, saudara, gerejanya. Jadi gereja itu kalau sudah menetapkan hamba Tuhan, kamu khotbah di sini, khotbah di tempat lain, ditegur itu John Bunyan. Kamu nggak boleh khotbah di pasar, nggak boleh khotbah di tengah-tengah lapangan itu, nggak boleh khotbah di sembarang. Kamu khotbahnya itu harus di tempat kudus di gereja. John Bunyan nggak peduli dia, nggak peduli dia. Dia tetap aja bertahun-tahun dia akhirnya ditetapkan dan dia diusir, dia dihukum dan dipenjara. Karena apa? Melanggar hukum gereja. Jadi gereja Puritan itu satu sisi itu melawan hamba Tuhan Puritannya sendiri. Karena terlalu tegas di dalam aturan organisasi, gereja Puritan akhirnya juga mati karena organisasinya. Sedangkan kaum Puritan, John Bunyan, John Edwards, dia tidak bisa dibatasi dengan organisasi. Itu hebatnya orang Puritan. Gereja dia dirikan. Jonathan Edwards mendirikan gereja. Dia dirikan. Dia merintis gerejanya sampai besar. Dan gereja itu yang mengusir dia. John Bunyan juga sama. John Owen yang mirip juga. Saudara, John Owen itu penderitaannya berbeda dengan John Bunyan. Ya walaupun John Bunyan ya dia mentali ya, jiwanya itu mentalinya itu wah dia dihancur habis. John Owen dan Richard Baxter itu sama. Kehilangan anak-anaknya dan Richard Baxter dua istrinya meninggal. Dia kawin mati lagi. Dan dia akhirnya nggak punya istri dan dia duda. Dan itu semuanya mempengaruhi seluruh perjalanan hidupnya. Dan waktu dia melihat anaknya mati dalam kesulitan, di dalam penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya pada saat itu, saudara, dia akhirnya menuliskan Reform Pastor. Dan buku itu menjadi buku wajib bagi pendeta-pendeta di seluruh Amerika yang sekolah teologi. Itu wajib baca buku ini. Dan saya pernah baca dan mengerti isinya. Waduh, itu banyak sekali dia bergumul dengan penderitaan. Dan bahkan saudara Richard Baxter
itu dari berapa ratus orang gerejanya, itu tinggal cuma 4 keluarga yang setia, dan dia tidak mau. Kalau tadi Jonathan Edwards, John Owen, John Bunyan itu diusir gitu kan, Richard Baxter enggak, dia enggak peduli, kamu mau keluar-keluar aja. Nah, kemudian semuanya keluar semua. Jemaat-jemaat yang tidak mau dididik berdasarkan firman Tuhan, disiplin surgawi, enggak mau, silakan. Dan tinggal hanya beberapa keluarga. Dan dia setia. Dan apa yang terjadi? Nah, dia kemudian menjadi mercusuar bagi gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang setia. Apa? Ya, John Caton, Roger William, juga sama, Sur. Orang-orang yang diasingkan, orang yang ditekan, dihina, waduh, penderitaannya luar biasa. Dan yang terakhir adalah Adoniram Judson. Nah, ini pernah saya ceritakan. Ya, pelayanan di Burma atau Myanmar itu. Dan kita tahu David Livingstone tubuhnya dicapik-capik dan dia sekarat. William Carey juga sama. Saudara tahu William Carey istrinya menderita luar biasa dan mengalami gangguan jiwa, stres, dan dia sakit dan mati. Perjalanan kemana? Perjalanan ke India. William Carey. David Livingstone di mana? Di Afrika. Saudara, setiap tantangan, setiap tempat, setiap pelayanan panggilan, saudara, itu membawa kita akan mengalami hal-hal yang terbaik, dan jangan lupa terburuk. Untuk apa? Mendatangkan karakter Kristus dan kemudian menumbuhkan kekuatan Allah dalam seluruh hidup kita. Di dalam kelemahan mula kuasaku sempurna. Saudara, itu pasti kita alami. Dan kita nggak mungkin melewatkan ini. Tidak mungkin melewatkan ini. Kenapa? Ya karena itu, kondisi itu. Ya. Saya berikan ilustrasi, ya, beberapa ilustrasi yang penting. Ini satu aja. Ya, ilustrasi. Ada seorang ibu, ini cerita yang nyata ya. Ada seorang ibu yang menghidupi 5 anak, ya 5 anak, dan suaminya meninggal karena tekanan hidup dan dalam kesulitan dan seluruhnya. Dia mengalami satu tekanan yang luar biasa. Nah, saudara perhatikan, ibu ini akhirnya melihat seluruh hidupnya itu runtuh. Suaminya mati, yang menopang hidupnya, yang membiayai dia, semua mati. Dan dia kemudian mencari kerja dan kerja seadanya. Jadi pembantu rumah tangga satu, rumah tangga lain. Dan dia terus bekerja, apapun dia bisa kerjakan untuk menghidupi 5 anaknya. Yang masih kecil, ada yang masih setahun lebih, hampir 2 tahun. Dan sampai yang besar belasan tahun. Nah, dia berjuang luar biasa. Dan seluruhnya dia menangis di hadapan Tuhan, dan tidak ada yang menolong keluarganya, menghina dia yang dulu orang yang bisa kaya, yang dulu orangnya itu suaminya bisa membantu orang, dan tidak ada satu orang pun yang membantu dia. Bahkan keluarganya pun itu meninggalkan dia. Baik keluarganya dia, keluarga suaminya. Nggak ada yang bantu. Saudara, mungkin saudara pernah mengalami ini. Saya juga pernah mengalami. Yang harusnya keluarga itu bantu, nggak bantu saya. Yang harusnya keluarga itu yang kaya, itu harusnya bantu saya, nggak bantu saya. Walaupun kita sudah ngomong pelayanan, bagaimana kesulitan, terus kondisi kita ngalami musibah dan semua. Saudara, kalau hati yang tidak digerakkan dan tidak bergerak karena belas kasihan, saudara, mau cerita sampai berbusa pun, dia itu orang tuamu kayak, dia itu anakmu kayak, dia itu saudaramu kayak, tetap aja nggak bisa. Tetapi ya, begitu. Yang tidak kita pikirkan, tadi itu yang musuhi kamu, didatangkan Tuhan untuk menolong kamu, yang mencintai kamu, yang merasakan manisnya hidupmu, tidak dipakai Tuhan. Dan dinyatakan ini loh hatinya. Mereka begitu buruk, dan boleh dikatakan sebenarnya orang tidak membantu orang lemah itu orang jahat. Tapi musuh kita, yang memusuhi kita, akhirnya bantu kita. Ini sama dengan orang Samaria baik hati. Yang harusnya orang Samaria itu yang dimusuh orang Israel, itu nggak perlu nolong. Kenapa? Karena tak musuhi. Dia datang menolong, menjamin. Nah, kondisi ibu ini yang begitu berat, dia mengalami yang buruk, sampai lebih daripada 5 tahun, dia di dalam keterpurukan, dia nangis-nangis sendiri, dia sedih sendiri, dan anaknya hanya bisa ya bersama dengan dia, kadang-kadang menangis. Dan anak yang pertama itu yang sekolah juga, wah pontang-panting, dia juga diminta bekerja, sampai ada yang jadi tukang ojek, bahkan apa itu seperti becak gitu, bentor itu kan, udah kamu pokoknya bisa kerjain apa, ganti bentor orang, cuman dikasih sekali cuman 2.500, itu zaman dulu ya.
dan bisa untuk makan sehari, nggak bisa yang lain-lain. Tetapi Allah bekerja dalam segala keburukan itu. Kemudian ada seorang janda yang datang kepada dia, kan ini sama jandanya, datang kemudian menanya ibu ini. Janda ini kaget, ibu ini orang Kristen. Kamu Kristen? Iya. Loh, kamu kok jadi seperti ini? Dan cerita banyak, dan ya itulah kondisi yang sudah jatuh dalam dosa itu, dan banyak hal yang dia ceritakan, dia kemudian hanya berdoa pada Tuhan. Hanya satu yang saya bisa hidup adalah karena janji Tuhan. Dia katakan, karena ada janji Tuhan. Dan aku akan mengangkat engkau, aku akan menggendongmu Tuhan. Dan kapan Tuhan engkau menggendong saya? Dan dia sudah nggak bisa, dia sudah nggak kuat. Nah, saudara, apa yang terjadi? Nah, ibu ini, janda ini, adalah seorang yang juga melayani di gereja. Dia punya hati yang luar biasa, dan dia kemudian datang menolong dia apa adanya. Dia menolong ngasih uang, dia menolong ngasih makanan, pokoknya anaknya supaya hidup aja gitu. Dan kemudian, saudara, dia menceritakan itu pada gereja. Dan gereja ada diakonnya. Dan dia ceritakan kondisi ini. Ini sebenarnya bukan anggota gereja, tetapi dia sangat perlu diperhatikan. Dan dia ceritakan semua. Dan gereja kemudian mengutus hamba Tuhannya, pendetanya, untuk melihat kondisi ibu. Nah, sekali lagi, saudara, ini bukan untuk mencari jemaat ya. Dan kemudian dia lihat, wah iya kasihan nih. Oke, kembali lagi gereja merapatkan, dan berapa, ya anggaplah berapa minggu kemudian, dan diputuskan bahwa dua anaknya dibiayai gereja sekolah SD. Ya, dua anak SD ini kan disekolahi, dan kemudian dikasih, ya istilahnya, ya sedikit uang untuk bisa dia beli buku dan semuanya. Nah, dua dijamin oleh Tuhan. Dan kemudian ada mendengarkan itu. Ada seorang ibu yang kaya sekali mendengarkan itu, dan hatinya tergerak. Hatinya tergerak. Dan kemudian dia tiap minggu memberi anak itu susu, makanan-makanan untuk anak-anaknya. Dan itu semua mengalir. Saudara bayangkan, dari yang terburuk kemudian Tuhan memakai satu ibu, membuka berkat Tuhan, kelimpahan Tuhan, curahan Tuhan, dan membanjiri dia semuanya. Dan sekarang ibu ini, dua anaknya menjadi hamba Tuhan. Dan satu anaknya menjadi orang yang sangat-sangat diberkati. Dan tidak menjadi hamba Tuhan, tapi dia menjadi seorang bisnis. Dan berhasil ibunya diangkat. Dan sekarang dia punya perumahan, dia punya bisnis, punya properti, dan semuanya. Dan ibu ini sekarang naiknya apa? Naiknya itu Alphard. Bayangkan. Dalam waktu tidak lebih dari 15 tahun, itu kehidupan itu dibalik oleh Tuhan. Orang-orang keluarganya nggak bantu itu semuanya. Yang mendiamkan itu semuanya. Itu akhirnya bangkrut satu-satu. Yang tidak mau membantu dia. Tidak mau membantu melayani, tidak mau memperhatikan dia. Malah dia sekarang membantu mereka yang tidak bantu. Kenapa? Karena anaknya kaya. Dan anaknya baik sekali. Tidak mendendam, tidak mengukur, ah dulu kamu nggak bantu mama saya, nggak mau bantu saya. Kenapa? Dulu kamu sia-siakan mama saya. Enggak. Dia punya hati Tuhan. Nah, di sini kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan mengalahkan seluruh dosa itu. Dan saya percaya, Tuhan bekerja kepada orang-orang mengasihi dia. Dan karakter Tuhan, sinar karakter Tuhan itu tidak terbendung bersinar. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur.